Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Ini adalah video part ketiga kita belajar bersama membahas soal-soal informatika. Bagi kalian yang belum menonton video part 1 dan 2, bisa menontonnya terlebih dahulu, link tersedia di deskripsi video ini ya. Langsung saja kita simak video selengkapnya. Dimulai dari soal nomor 21. Berikut ini merupakan faktor yang dapat menjadi pemicu seseorang melakukan tindak kejahatan cyberbullying adalah A. Gangguan kesehatan mental, B. Memiliki banyak teman, C. Pernah menjadi korban perundungan, atau D. Tidak memiliki akses internet. Jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 21 adalah A. Berikut adalah pembahasannya. Gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau masalah emosi lainnya dapat mempengaruhi perilaku seseorang secara negatif. Orang dengan gangguan kesehatan mental mungkin merasa marah, frustasi, atau tidak berdaya dan bisa melampiaskan perasaan mereka dengan melakukan tindakan cyberbullying terhadap orang lain sebagai cara untuk merasa lebih berkuasa atau mengendalikan situasi. Soal nomor 22. Apa yang dimaksud dengan perundungan atau bullying? A. Perilaku agresif yang dilakukan sesekali. B. Perilaku agresif yang dilakukan secara terus-menerus. C. Perilaku sopan santun kepada orang lain. D. Perilaku diam-diam tanpa memberikan reaksi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah B. Perundungan atau bullying adalah tindakan agresif dan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang panjang. Tindakan ini biasanya melibatkan ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan, di mana pelaku merasa lebih kuat atau berkuasa dibandingkan korbannya. Perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara terus-menerus yang menyebabkan penderitaan fisik, emosional, atau psikologis bagi korbannya. Soal nomor 23. Apa tujuan cyberbullying? A. Membuat orang merasa bahagia. B. Membantu orang untuk berkembang. C. Menakuti, menyakiti, atau mempermalukan seseorang. Atau D. Membina hubungan yang sehat. Jawaban yang tepat adalah C. Cyberbullying adalah tindakan menggunakan teknologi digital seperti media sosial, pesan teks, email, dan platform online lainnya untuk melakukan perilaku yang mengganggu, menyakiti, atau mempermalukan orang lain. Cyberbullying memiliki tujuan yang merugikan dan menyakiti korban, baik secara emosional maupun psikologis. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menakuti, menyakiti, atau mempermalukan seseorang. Soal nomor 24. Di bawah ini, manakah dari perilaku-perilaku berikut yang merupakan contoh dari cyberbullying? A. Membantu teman di media sosial. B. Mengunggah foto-foto kegiatan bersama teman. C. Mengirim pesan yang menyakiti perasaan seseorang secara terus-menerus. Atau D. Mengucapkan kata-kata semangat kepada orang lain. Jawabannya adalah C. Cyberbullying adalah penggunaan teknologi digital untuk melakukan perilaku menyakiti, mengintimidasi, atau mempermalukan orang lain. Beberapa contoh perilaku cyberbullying meliputi 1. Mengirim pesan yang menyakiti atau menghina seseorang secara terus-menerus. 2. Menyebarkan rumor atau informasi pribadi yang memalukan secara online. 3. Mengunggah atau membagikan foto maupun video yang mempermalukan seseorang tanpa izin. Dan contoh keempat, yaitu membuat akun palsu atau menggunakan identitas palsu untuk melecehkan orang lain, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Soal nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut ini. Simpan semua percakapan dan tangkapan layar dari situs web sebagai bukti adanya cyberbullying. 2. Jangan membalas pesan dari pelaku cyberbullying. 3. Mencoba membalaskan dendam kepada pelaku. 4. Blok dan laporkan tindak cyberbullying melalui fitur yang disediakan oleh setiap media sosial. 5. Menerima dengan senang hati segala bentuk perundungan yang dilakukan oleh pelaku. Yang termasuk ke dalam cara mengatasi cyberbullying ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 5. Ataukah D.
3, 4, dan 5? Jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 25 adalah B, 1, 2, dan 4. Pernyataan nomor 3 tentang membalas dendam adalah bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi cyberbullying. Ini hanya memperpanjang konflik dan dapat menyebabkan masalah yang lebih lanjut. Sedangkan pernyataan nomor 5, menerima perundungan dengan senang hati bukanlah cara yang sehat atau tepat untuk mengatasi cyberbullying. Ini dapat memperburuk dampak psikologis dari perundungan tersebut. Soal nomor 26. Foto atau video mengenai pelanggaran hukum yang diunggah pengguna media sosial dapat menjadi bukti untuk penegakan hukum dan dasar pengambilan keputusan tindak lanjut dalam proses hukum. Merupakan dampak positif media sosial dalam hal A. Mempermudah komunikasi, B. Proses rekrutmen karyawan, C. Penegakan hukum dan investigasi, atau D. Menambah lowongan pekerjaan. Jawabannya adalah C. Media sosial menyediakan platform di mana pengguna dapat mengunggah foto atau video yang dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus hukum. Ini membantu pihak berwenang dalam mengumpulkan bukti dan melakukan investigasi. Informasi yang diperoleh dari media sosial dapat mempercepat proses penegakan hukum dan membantu dalam penyelidikan kasus. Foto atau video mengenai pelanggaran hukum yang diunggah pengguna media sosial membantu dalam penegakan hukum dan investigasi dengan menyediakan bukti yang dapat digunakan oleh pihak berwenang. Selanjutnya soal nomor 27. Blockly adalah suatu tools yang dapat membantu program sederhana dengan menggunakan blok-blok, seperti halnya Scratch. Dengan menggunakan Blockly, proses pengetikan kode program digantikan dengan menggunakan blok-blok. Pada Blockly, blok-blok yang sudah disusun dapat langsung diterjemahkan ke berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, Python, dan lain-lain. Berdasarkan kutipan di atas, manakah pernyataan berikut yang benar? A. Blockly adalah bahasa pemrograman yang harus ditulis menggunakan kode program. B. Blockly merupakan tools yang hanya cocok digunakan untuk program yang kompleks. C. Proses pengetikan kode program pada Blockly dilakukan dengan menggabungkan blok-blok. Atau D. Blockly tidak mendukung diterjemahkan blok-blok ke bahasa pemrograman lainnya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Proses pengetikan kode program pada Blockly dilakukan dengan menggabungkan blok-blok adalah pernyataan yang benar. Blockly memungkinkan pengguna membuat program dengan menggabungkan blok-blok visual yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, dan Python. Soal nomor 28. Dalam media interaktif, pengguna dapat berinteraksi dengan konten. Merupakan salah satu ciri media interaktif yaitu A. Interaktivitas, B. Multimedia, C. Estimasi, atau D. Personalisasi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Interaktivitas adalah kemampuan suatu sistem atau aplikasi untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan konten yang disajikan. Interaktivitas mengacu pada kemampuan pengguna untuk berinteraksi dengan konten dalam media. Ini bisa berarti mengklik tombol, memasukkan informasi, menjawab pertanyaan, atau berpartisipasi dalam simulasi. Misalnya, dalam sebuah permainan edukatif, pengguna dapat mengklik objek untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau menyelesaikan tugas tertentu yang diberikan oleh sistem. Soal nomor 29. Dalam media interaktif, kita dapat menggabungkan teks, audio, gambar, animasi, dan video. Merupakan salah satu ciri media interaktif yaitu A. Interaktivitas, B. Multimedia, C. Estimasi, atau D. Personalisasi. Jawabannya adalah B. Multimedia. Multimedia adalah penggunaan berbagai jenis media untuk menyampaikan informasi atau membuat pengalaman lebih menarik dan interaktif. Dalam konteks media interaktif, multimedia merujuk pada integrasi teks, audio, gambar, animasi, dan video untuk membuat konten yang dinamis dan menarik. Soal nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Apakah pesan WhatsApp pada gambar di samping termasuk hoax? A. Tidak, karena nomor telepon pengirim valid. B. Tidak,
karena terdapat foto profil pengirim. C. Ya, karena tautan berupa ekstensi .apk yang tidak jelas. Atau D. Ya, karena tidak ada tujuan pengiriman pesan di awal chat. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 30 adalah C. Ini adalah petunjuk kuat bahwa pesan tersebut berbahaya. Ekstensi .apk adalah file aplikasi untuk sistem Android. Jika kamu mengunduh dan membuka file .apk dari sumber yang tidak kamu kenal, bisa saja aplikasi tersebut berisi virus atau malware yang dapat merusak ponselmu atau mencuri data pribadi. Berikut adalah beberapa saran yang mungkin bisa kamu lakukan. Jangan pernah mengunduh file atau aplikasi dari tautan yang dikirim oleh orang yang tidak kamu kenal. Selanjutnya, selalu pastikan sumber pesan yang kamu terima. Dan jika ada keraguan, tanyakan kepada orang yang lebih mengerti dan paham akan hal tersebut sebelum membuka tautan atau file. Itu dia pembahasan kita seputar soal-soal informatika. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.